Baiklah, yang pertama adalah keunggulan vaksin. Keunggulan dari vaksin itu sendiri adalah merangsang sistem imun tubuh, di mana vaksinasi dapat merangsang sistem imun tubuh dengan baik. Selanjutnya, tubuh menjadi kebal, di mana manfaat vaksinasi bagi manusia berlaku pula ketika antigen serupa datang di masa yang akan mendatang. Hal ini dapat diartikan paparan mikroba serupa untuk kedua kalinya tidak akan mempan karena tubuh sudah menjadi lebih kebal. Selanjutnya adalah memperpanjang harapan hidup, di mana manfaat vaksinasi dapat meningkatkan tingkat harapan hidup karena bisa melindungi tubuh dari penyakit. Selanjutnya adalah menghemat biaya. Nah, pemberian vaksinasi merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Selanjutnya adalah melindungi dari risiko kematian dan cacat. Vaksinasi terbukti dapat menurunkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan. Misalnya, pemberian vaksin cacat pada anak-anak dapat membantu mencegah mereka terjangkit cacat di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu menciptakan herd immunity. Manfaat vaksinasi selanjutnya adalah menciptakan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok inilah yang disebut dengan herd immunity. Situasi ketika banyak orang lebih terlindungi dari paparan antigen penyebab penyakit mematikan. Ketika hal ini terjadi, manfaat vaksinasi akan berdampak menekan replikasi secara tidak langsung, dan dampak dari ini bisa dirasakan oleh kelompok yang tidak mendapat vaksinasi, sebab virus, bakteri, dan kuman penyebab penyakit mematikan tidak lagi ada di dalam skala yang besar. Sedangkan untuk kelemahan vaksin sendiri adalah rasa sakit, kemerahan atau bengkak di tempat suntikan, nyeri sendi di dekat tempat suntikan, kelemahan otot, demam ringan sampai demam tinggi, gangguan tidur, kelelahan, hilang ingatan, kelumpuhan otot total pada area tubuh tertentu, kehilangan pendengaran atau penglihatan, dan kejang-kejang. Selanjutnya, untuk keunggulan dari obat. Nah, efek obat di dalam tubuh ada efek samping dan efek terapi. Efek samping obat bisa berupa efek yang tidak diinginkan atau efek yang merugikan, sedangkan untuk efek terapi obat itu adalah untuk menghilangkan penyebab penyakit, menghilangkan gejala penyakit, mencegah penyakit, dan terapi untuk menggantikan atau menambah zat yang hilang atau yang kurang. Sedangkan untuk efek samping atau kelemahan dari obat itu dapat menyebabkan sakit kepala. Nah, efek ini sering muncul akibat konsumsi obat jantung, terutama obat-obatan anti angina yang bekerja dengan melebarkan pembuluh darah. Selanjutnya adalah nyeri otot. Biasanya efek ini muncul pada orang yang minum obat untuk menanggulangi masalah pada kolesterolnya. Selanjutnya adalah memburuknya fungsi dari hati. Nah, pemakaian obat pereda nyeri dalam waktu yang lama dengan dosis yang tidak sesuai bisa menyebabkan memburuknya fungsi hati. Hal ini karena obat tersebut dimetabolisme dalam hati. Contoh obat yang banyak dikonsumsi untuk pereda sakit ini adalah paracetamol. Oleh karena itu, saat nyeri datang, jangan langsung diberi obat. Lakukan penanganan pertama seperti mengompres air hangat atau air dingin. Dan yang selanjutnya adalah mual. Mengkonsumsi obat jenis antibiotik seperti erythromycin, antireumatik, dan fluoroquinolone serta anti kanker bisa menimbulkan mual yang mengganggu pada pemakainya. Jadi kesimpulannya adalah untuk keunggulan vaksin dibandingkan obat adalah vaksin bisa untuk penyembuhan jangka panjang dan hanya dibutuhkan satu kali penggunaan. Tetapi untuk kelemahannya, vaksin hanya untuk penyakit tertentu saja dan masih ada beberapa orang yang menganggap vaksin itu berbahaya. Sedangkan untuk keunggulan dari obat sendiri adalah obat efisien, bisa untuk digunakan dari berbagai macam penyakit dan banyak bentuk sediaan yang bisa dipilih untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk dari kelemahan obat adalah tidak bisa untuk penyembuhan jangka panjang karena dapat merusak fungsi dari hati.